Kita misalnya ada apa-apa, isone tawasul tok. Sambil ngajar nahu gitu ya, ya Allah tawasul, tawasul. Menghadirkan roh-rohnya para aulia gitu ya. Terus anggaplah yakini bahwa beliau itu ada di sini gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd faqala syalmu al-fadl ala nafa'an bih wa bi ulumihi bi asr bidarin amin. Al-babu salis, bab yang ketiga. Di dalam adab-adabnya seorang pelajar ketika bersama gurunya atau kepada gurunya, kepada syekhnya. Dan ini hal yang sangat penting harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh seorang murid. Kalau adab ini hilang, maka hilang semuanya ya. Walaupun dia ini sudah menguasai ilmu segala-galanya lah, tapi adab ini enggak ada, sudah hilang sudah ya. Tapi kalau adab ini ada, walaupun ilmunya sedikit, maka akan manfaat ya. Maka pentingnya adab. Wa fihi isna asyara naw'an minal adab, dan dalam hal ini ada 12 macam adab. Kita sampai ke bab yang ke-6. Yang kemarin kita membahas tentang harus kita mengetahui hak-haknya guru, apa yang harus kita kerjakan untuk guru tersebut. Nah, itu kita pelajari. Tidak boleh meninggalkan keutamaannya, tidak boleh melupakan keutamaannya. Jadi sampai mati kita harus ingat bahwa anak ini seperti gini nih berkat guru saya, begitu. Saya ini adalah kit'ah, sepercik dari min hasanatis syekh, dari kebaikan guru. Siapapun itu gurunya, gitu ya, siapapun itu gurunya. Kalau kita sudah belajar, sudah meninggalkan dia, tetap harus kita kenang itu. Ketika kita ketemu, kita harus wajib menghormati. Nah, gitu ya. Tidak boleh mengurangi penghormatan kita pada mereka, tidak boleh. Siapapun itu orangnya, siapapun itu guru kita. Wajib kita menganggap bahwa dialah orang yang paling utama dari saya. Enggak ada gitu ya. Ya guru-guru kita itu. Maka kalau ada di hadapan dua orang, dua golongan orang, kita ini harus meletakkan jiwa kita ini di bawah telapak kakinya. Maksudnya gitu ya. Orang tua, terutama ibu, dan guru. Gitu ya. Kalau sudah kita di hadapan guru sudah menang sudah. Ojo komentar apa-apa. Gitu ya. Iya gitu ya. Siap gitu ya. Kalau gitu. Ya, ojo. Waduh, Kak iso Ustaz. Kak iso jangan. Waduh, kok gak iso. Nah, jangan, enggak boleh. Siap begitu. Mboh ya apa caranya nanti keluar pikir dewe gitu ya. Anu ya, siap begitu. Waduh, apa ini? Ya sudah keluar cari teman. Aku sama syekh saya suruh gini, apa ini? Siapa bisa bantu? Begitu. Ya. Jadi harus siap selalu. Karena guru itu tidak mungkin nyuruh kecuali mesti bisa, gitu ya. Tidak mungkinlah guru menyuruh sesuatu yang kawan anak kecil. Tolong ya anak kecil, tidak mungkinlah. Mesti yang sudah dipikir ini mungkin anak kecil iso. Mesti kalau ini sudah dewasa iso mikir, gitu. Ini juga kadang-kadang guru nguji di situ. Nah, gitu ya. Jadi harus siap kalau kita disuruh misal ya Habib nyuruh apa? Jangan sampai ada kata-kata, Van Habib anak nggak biasa gini nih. Iya, loh, ya biasakan gitu ya. Kalau kita tidak pernah biasa, ya cari tahu bagaimana caranya. Ya gitu. Ojo, jangan bikin guru ini membuat nyuruh orang lain lagi, nyuruh orang pihak kedua. Kalau ada perintah, ya, begitu. Waduh gak iso arek iki. Ya apa sih? Nah, kan dia, ya wis celokno liyane sing iso sapa, begitu. Ya, nah, gitu. Jadi harus diterjang. Tadi tuh caranya kalau ndak bisa cari bantuan ke teman-teman yang lainnya yang lebih bisa.
Mungkin seniornya seniornya yang dulu mungkin senior ini pernah disuruh begitu, siapa tahu. Oh, iki biarlah anak ngene iki, ya gitu. Zaman gua ngene iki biasa gini. Nah, gitu. Ya, jangan sampai ada kata-kata afan, afan apa gitu ya. Di hadapan guru kok afan apa afan enggak bisa. Ya, harus bisa. Oh ya. Kemudian mendoakannya, ini lebih-lebih juga, terutama kalau sudah meninggal, jangan sampai putus kita mendoakannya, nyambung dengan keluarganya kalau bisa, ya paling tidak doakan. Nanti kalau keluarganya ada sesuatu kita bantu mungkin, nah, gitu ya. Ini termasuk khidmah pada guru kita, nyambung. Karena guru ini tidak bakal termutus kecuali kita, muridnya yang mutus. Guru tidak mungkin mutus kecuali muridnya yang mutus. Maka berapa besar nanti murid ini mendekat, maka segitulah nanti guru akan mendekat. Nah, gitu. Karena guru tidak perlu ke murid, kebalikannya murid yang perlu ke guru. Nah, gitu ya. Dan terlebih ketika guru sudah meninggal, karena hubungan guru kalau sudah meninggal itu lebih erat, ya lebih erat. Hati-hati. Mentang-mentang sudah meninggal kita langsung mursal gitu, wah hati-hati jangan. Ya, jadi hubungan guru dengan murid ketika meninggal itu lebih kuat, lebih dekat. Ya. Jadi lebih aqua, lebih akurat. Karena ketika guru ini ketika hidup, guru ini kan banyak urusan kan. Kadang-kadang lupa dengan kita. Tapi kalau sudah meninggal ini guru, wes fokus pada Allah tak sudah, dan dia bakal mengingat orang yang selalu mengingatnya di dunia. Gitu. Banyak orang ketika gurunya masih ada belajar nggak iso-iso, tapi ketika gurunya sudah meninggal, tawasul pada gurunya langsung bisa. Banyak kejadian. Ya. Kadang diajari ketika sudah diajari sendiri dalam mimpinya. Nah, gitu ya. Terutama cerita juga Syekh Khalil Bangkalan, itu juga salah satu gurunya yang di Bangil itu begitu. Ketika dia mondok di Bangil, ternyata mau ke sana sudah meninggal gurunya. Dengan perasaan sedih dan bukan putus asa, perasaan sedih karena menyesali kok dia mau belajar ke guru yang sangat diidam-idamkan kok sudah meninggal. Tidak putus asa, dia 40 hari tawasul ke gurunya, baca Yasin dan segala macam. 40 hari sudah, totok 40 hari kebuka futuhnya. Nah, gitu. Jadi diajari sendiri dalam kuburannya. Banyak orang-orang aulia itu ngajar orang yang masih hidup, banyak. Nah, gitu ya. Maka hati-hati. Nah, kita di sini sama juga. Kita ini intisabnya sama Habib Asad guru kita ini diintisabkan, dihubungkan kepada Habib Alwi. Sebenarnya kalau kita ini sadar, lebih enak, lebih manfaat juga untuk kita. Tapi kadang kita nggak nyadari, gitu ya, nggak nyadari dalam hal itu. Mentang-mentang nggak ada siapa-siapa, nggak ada Habib, nggak ada Habib Alwi, kita sembrono. Padahal ada Habib Alwi. Habib Asad sendiri sudah mengintisabkan kita, menghubungkan kita kepada Habib Alwi. Itu lebih dekat sebenarnya. Ya, lebih dekat. Lebih cepat. Terlebih Habib Alwi nanti atasnya lagi Habib Abdul Qadir Bulfaqih. Waduh, sudah ya. Habib Abdul Qadir Bulfaqih siapa beliau sudah. Wali kutub zamannya julukan Al-Bahar sudah. Bahar itu lautan. Orang paling alim zamannya. Wali kutub. Kita kurang sadar gitu ya. Merasa menganggap nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Sekarang ini Habib ke Jakarta, ya. Kita merasa enak sudah. Habib Alwi seminggu sekali. Ya. Gitu ya. Ya. Mestinya harus waspada. Gitu ya. Karena kita sedang memiliki sosok yang paling dekat, yang paling
perhatian kepada kita, yaitu seorang aulia yang sudah meninggal. Nah, gitu ya. Kita merasa terenyuh ketika kami haul tok gitu ya. Tapi setelah itu hilang lagi. Ya. Nah, ini perlu ditanamkan kalau perlu setiap hari kita ingat sadar di sini ada Habib Alwi begitu. Tawasuli kita ketika ada apa-apa tawasuli. Kita ini mutolaah sadari kita ini sedang ada di hadapan Habib Alwi begitu. Ya, kita belajar begini ini, ya, kita sedang ada di hadapan Habib Alwi. Nah, ini namanya makom ihsan. Kalau tasawuf namanya makom ihsan. Ya, merasa diawasi, gitu ya. Nah, itu. Insya Allah kalau begini ini tidak perlu 6 tahun, tidak perlu 9 tahun, 6 tahun. Setahun 2 tahun wis munggah dewe, wis pinter-pinter dewe. Kenyataan ini banyak. Dulu kita seperti itu. Di awal-awal mondok itu ada satu orang teman sini, alhamdulillah ngajar sekarang. Ana yang ngajar dulu. Setahun itu kayak belajar itu cepet set gitu. Tapi saat itu kita sadari pondoknya masih baru, sing nguripi kita sendiri, kita misalnya ada apa-apa, isone tawasul tok. Sambil ngajar nahu gitu ya, ya Allah tawasul, menghadirkan roh-rohnya para aulia gitu ya. Terus anggaplah yakini bahwa beliau itu ada di sini gitu ya. Siapa terserah yang kita anukan. Ya. Minta kepada Allah tawasul, ya Allah nanti mereka moga-moga yang ngajari mereka langsung ya dikasih nadroh oleh mereka begitu. Setiap dulu karena kita khawatir gitu ya. Khawatir. Kan sekarang gurunya kan sudah masya Allah semua kan. Kita dulu nggak ada gurunya ya sopo mendidik. Ya. Zaman awal-awal. Subhanallah dengan cara gitu kita tanpa sadari yang kita ajar itu setahun asas mari, matan jurumiyah mari, syarah Zainul Dahlan mari setahun. Wis iso maca kitab. Ya. Pindah ke kelasnya Sotato dulu waktu itu. Karena dulu ada kelas lama kan. Kelas lama itu golongan yang sezaman dengan ana. Itu yang Sotato ngajar. Terus yang kelas baru ini yang ana ajarin setelah kok sudah mumpuni dipindah ke kelas yang itu. Ternyata ngungkuli mereka. Ya, oke, bukan nyombong, bukan sombong deh. Ini kenyataan seperti itu. Ya. Kok bisa? Ya, enggak tahu saat itu ya. Sampai bilang begitu. Kok iso? Ya enggak tahu saat. Ya pokoknya kita ngajar koyo antum gitu ya. Ya koyo antum mengajari. Nah. Ana yakin ini berkat yang pas waktu itu tawasul. Ya, cepat gitu. Ya. Kita katakan tadi tuh, ya yang kita sebutkan bahwa hubungan orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup itu lebih kuat orang yang sudah meninggal. Nah, gitu ya. Jadi kita latihan kalau sudah bisa alhamdulillah setiap saat kita sadari bahwa kita ini sedang ada bersama Habib Alwi Al-Idrus. Kalau enggak latihan gitu ya, mungkin sehari seberapa saat lah minimal. Kalau kita mau berbuat sesuatu yang enggak eling ada Habib Alwi gitu ya, eling maksudnya Habib Alwi Al-Idrus yang di Holi, bukan Habib Alwi kita yang sekarang, bukan ya. Habib Alwi terus beliau ya. Karena aulia ketika meninggal tidak meninggal ya. Beliau tidak meninggal, nggak ada orang wali meninggal, nggak ada, pindah tempat lah. Rohnya mereka ini lebih berdominan di tempat yang mana ketika hidupnya menjadi nadrohnya, menjadi pusat pandangannya. Habib Alwi itu tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, cuma pondok lah. Nadroh beliau ini di pondok ini ya, di pondok ini nadrohnya beliau, pusat pandangannya di pondok ini. Makanya anak
hidup di sini nih mulai awal sampai sekarang ini ya, kita lihat pokok sing genah sing gak aneh-aneh mesti jadi orang baik. Ya. Ndak usah ilmunya tinggi, jadi orang baik. Tapi sing aneh-aneh, hatta pinter ya tadi tuh. Ya, maka hati-hati ya. Jadi sekali lagi latihan kita ini untuk bersifat ihsan, merasa diawasi bahwa kita di sini sedang ada bersama Habib Alwi Al-Idrus. Nah, insya Allah kalau bisa demikian cepat kita, ya cepat. Ndang pinter, gitu ya. Ndang pinter, ndang ngerti semua urusan gampang. Nah, kemudian dan memperhatikan duriyahnya, kerabatnya, kemudian berusaha untuk menziarahi kuburannya, kemudian menempuh jalannya, niru gitu ya, menempuh jalannya baik dalam di halnya dia, di keadaannya atau di kebiasaannya, perilakunya itu harus menempuh jalannya guru. Bagaimana guru itu bagaimana guru ini bersikap, kita harus bersikap seperti itu. Nah. Walaupun itu masalah adat, ya, walaupun itu masalah adat atau masalah hal yang mubah, nah, kalau bisa kita pertahankan, lebih memilih apa yang dikerjakan oleh guru. Habib Al-Idrus sama seperti itu. Beliau yang sering Bebasat sering ceritakan ya, beliau ini sangat memegang kebiasaan gurunya Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih. Sampai biasanya kalau di Indonesia, terutama di Malang, banyak di Malang ini, kalau Rebo Bekasan, besok ya, kapan Rebo Bekasan ya? Rebo Bekasan ada enggak di kampung ente? Ada yang ada? Ada ya? Di pondok enggak ada? Di sini enggak pernah ada. Ya, enggak pernah ada. Padahal ulama-ulama banyak mereka ini melakukan sholat khusus ketika di hari itu. Kenapa? Karena ya ada balak yang turun. Waktu itu zaman dulu ada ulama seorang ahli hikmah mengatakan sekian ribu balak turun di hari itu, sehingga mereka mengadakan ini dan itu segala macam. Di pondok sini nggak ada. Habib Alwi lah ya, sekelas Habib Alwi Al-Idrus, dulu seorang yang jadi gurunya sak Malang. Di sini nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Karena waktu itu Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih tidak melaksanakan Rebo Bekasan, sehingga beliau walaupun ini ada anjur ulama, beliau tetap memegang apa yang dilakukan Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih. Ya, gitu. Nah, kita harus seperti juga, jadi harus megang gurunya apa yang jadi kebiasaan guru, apa yang ditinggalkan oleh gurunya juga harus ditinggalkan, ya gitu. Ojo di pondok, hatta keluar di pondok atau di luar atau sudah keluar atau jadi setelah jadi alumni sama, nanti ini dipegang sampai mati. Ojo kalau sudah keluar bebas gitu ya. Mohon maaf, enggak, bukan nyinggung ya. Masalah rokok salah satunya. Rokok itu Habib Alwi haram, walaupun hukum aslinya makruh. Mubah enggak ada ya, enggak ada. Ada yang haram, ada yang makruh. Ulama banyak berpendapat masyhurnya makruh. Tapi Habib Alwi sendiri itu haram untuk beliau pribadi dan mengharamkan untuk muridnya yang khusus. Kalau murid umum ya wallahu alam, karena murid semua orang banyak murid jadi muridnya beliau itu secara khusus. Nah, di pondok masya Allah ketika keluar kita kadang-kadang ada sebagian itu meros dengan enaknya. Ini sudah keluar berarti dari thariqahnya Habib Alwi. Nah, alhamdulillah sekarang ini rokok sudah diperketat gitu ya. Diperketat karena ada kasus teman-teman kita sebagian yang sudah masih mondok ini ketika keluar bikin status di WhatsApp atau di Instagram ya, ngerokok dengan dengan gaya-gaya mabuk ya, pakai musik-musik DJ, ke-upload. Ternyata namanya media
ya langsung bocor kabeh ya, bocor ketahuan semua. Habib Asad tahu, semua tahu. Lagi larek pondok iki. Nah, ya apa itu? Sudah sekarang sudah ya, langsung di-cut sudah. Ya ini gara-gara kita dulu, gara-gara kita juga, gitu ya. Coba nggak ada gitu, nggak di-cut. Ya. Terlebih kalau sudah keluar, nah, sama juga. Kalau ndak mau ngikuti jalannya ya ojo ngaku muridnya. Nanti di akhirat ya ojo mengharap syafaatnya, gitu ya. Yang dapat syafaat itu yang ngikuti. Habib Ali ngaromno dia melakukannya. Loh ya apa caranya? Ya. Kita kan ngarep syafaat, ngarep pertolongan. Ya harus sesuai dengan harapannya apa? Yang diharapkan Habib Ali apa? Ojo ngerokok misalkan ya. Dia ngerokok ya, nanti minta apa-apa ya gak oleh, gitu jangan ya. Salah satu. Anak ngomong gini karena sekarang juga masih banyak anak, ada teman-teman alumni juga ada nih ya, terus ngaku murid Habib Alwi, sampai bikin status Al Idrus fi qulubina, ya, Al Idrus di hati saya. Ngerokok tapi, ya bohong berarti, ya. Kalau Al Idrus nggak ngerokok kok, ya. Al Idrus nggak ngerokok, Al Idrus. Pernah, tahu ngerokok? Nggak ada kan? Apalagi Habib Alwi yang sekarang, tambah anti. Ya, kalau Habib Asad masih, mempertimbangkan lah. Ya. Al Idrus fi qulubina berarti harus semuanya Al Idrus ngikuti gitu ya. Mulutnya Al Idrus tapi perilakunya bukan, gitu ya. Perilakunya ikut orang lain. Lah itu Ustadz Fulan, Yai Fulan, Syekh Fulan ngerokok tuh ya melodi ya, ojo bikin status Al Idrus fi qulubina ya. Kata ditulis di profilnya Al Idrus fi qulubina. Tapi di bawahnya gini-gini. Ya. Ini pembohong ini ya, jangan. Ya, munafik berarti ini ya. Ini munafikin ini, hati-hati. Nah, kita harus seperti itu. Ya. Ini masalah adab ya, masalah adab. Wa ta'adab bi adabi wala yadailik tidak bih. Yang terakhirnya kita ulang lagi karena penting ini. Dan harus beradab dengan adab-adabnya guru dan wala yada dan janganlah sampai meninggalkan al-iktidak bih untuk mengikuti guru. Jangan sampai kita meninggalkan ikut guru, jangan. Ya. Dalam hal yang mubah, terlebih dalam hal-hal yang lain. Apa yang guru tinggalkan, begitu ya, berusaha. Jangan lihat ke orang lain, bukan ya? Jangan lihat ke orang lain. Lah itu Syekh Fulan, jangan. Karena kita nggak ada hubungannya dengan Syekh Fulan, kita hubungannya dengan guru kita, ya. Itu loh pondok situ, waduh nggak semua santri nggak pas kepus ya, pengen nggak pas kepus, pondok sana gitu ya, jadi murid sana, putusin dari sini, pindah ke sana, baru bisa ke kepus, gitu ya. Kalau di sini sudah kita ini rombongannya rombongan Habib Alwi ya sudah ikut aturan rombongan sana. Nanti di akhirat enak, kita tidak perlu minta syafaat, sudah disyafaati, jangan khawatir ya. Kalau kita sudah jadi muridnya, sudah iktidak dengan benar. Tidak usah minta syafaat, sudah disyafaati sama Habib Ali pasti, ya gitu. Enggak usah nunggu akhirat, di dunia sudah disyafaati. Ente nanti punya kesusahan bakal datang Habib Ali, mimpi gitu ya, pasti. Itu berarti alamat disyafaati berarti. Ono masalah sumpak teko Habib Ali, berarti dia disyafaati secara langsung. Nah, gitu ya. Kemudian yang keenam ini membahas tentang apa tadi? Sikap kita kepada guru, dan perlu diperhatikan bahwa guru itu manusia, bukan malaikat. Mesti punya nafsu dan kadang-kadang ya punya salah juga. Nah, gitu ya. Ya punya rasa mangkal juga. Kadang-kadang juga punya salah faham juga guru. Nah, kita sebagai murid kalau kita mendapat yang semacam itu, maka ini perang yang sangat besar di sini. Apa nih?
Kadang-kadang nggak kuatnya murid di sini. Kadang-kadang gurunya rotok ngerengi didik gitu ya, rotok ngerengi wes langsung apa? Benci. Bencinya ndak sejam, kadang sampai benci sampai berkelamaan. Kalau ndelok gurune eling, guru ki ben tau nggupuk aku iki. Gitu ya. Aku ben digepuk oleh guru iki. Oh pegel pisan aku gitu ya. Jangan gitu. Ya, berarti tidak sabar ini. Ya, apa katanya? Wasadis an yatasabbar ala jafwatin. Nah, yang keenam harus bersabar, berusaha sabar, menahan diri. Jangan sampai kita ini melampiaskan amarah, melampiaskan perasaan, jangan. Jangan amarah yang nampak. Perasaan aja jangan, harus kita tahan. Bagaimana caranya? Ya, ini perjuangan betul ini. Kalau ada guru seperti itu, nah, kita harus perjuangan. Unek-unek harus, ya apa caranya, harus dihilangkan dalam hati. Ya, kita juga manusia, kalau ketika nanti ada kita salah, kadang-kadang ya kita juga pegel juga. Tapi kalau ke guru harus hati-hati, dikat, segera dikat. Ya, aduh dikepur, awas engko gitu ya. Awas engko jopo tak ket. Ada ngontak arek keroyon guru. Cekatan itu. Bane gembosono, misalkan seperti itu ya. Ya, gembosono apa? Kurang ajar, mentang-mentang. Ah, ini hati-hati. Ya. Kadang ada seperti itu, banyak ya. Yang banyak terjadi di sekolah umum, banyak sekolah umum. Pondokan kadang juga ada juga pondokan. Ya. Ngerjain gurunya gitu ya, ngerjain syekhnya kadang-kadang. Lek Habibie enggak mungkin ya. Ya. Enggak mungkin. Lek Habibie enggak mungkin. Lek Habibie itu no, waduh berarti ini kurang ajar betul ini. Ya, ini dajjal bukan dajjal nih, calon-calon dajjal berarti ini. Doakan nggak jadi apa-apa orang ini. Misal seperti itu. Ya. Anjata sabarah adalah harus bersabar. Ala jafwatin, atas ini, jafwa ini keras gitu ya, jafwa ini keras. Atas keras, atas sifat keras gitu ya maksudnya. Atau kegundahan, gurunya sedang sumpek, ngamuk, itu namanya keras, namanya jafwa. Atau sifat keras gitu ya, bisa dimaknai arti bebasnya seperti itu. Sifat keras atau perilaku keras yang keluar dari guru. Atau kegundahan hatinya guru yang sedang terjadi itu kan keras kan, kudu mangkel kok ndelok murid itu kudu mendelik misalkan ya. Kita harus sabar kita. Ya. Kadang-kadang ya sampai mukul juga, melampiaskan masalahnya sampai murid yang dipukul. Ada seperti itu juga ada. Bisa dari masalah rumah tangganya mungkin, masalahnya dia karena kebanyakan sumpek. Atau kadang-kadang ya masalahnya murid sendiri, murid yang lama kurang ajar dia sumpek juga. Nah, gitu ya. Sama aja, pokoknya sumpek gurunya, terus ada apa sifat keras dalam dirinya guru tadi, terus keluar nampak terlampiaskan kepada seorang muridnya, maka harus sabar murid itu, menang sudah, ojo dituruti. Ya. Guru ngamuk sama dibikin apa-apa gitu ya. Ya. Gitu ya. Tambah dibalangi kapan nanti. Terus harus sadari, jangan kita ini sok gitu, jangan. Ojo moro kita komentar loh. Mosok ustad kok ngono, jangan. Ya. Kok so ngamuk ustad loh. Enggak. Sekali lagi, guru syekh ini juga manusia, gitu ya, manusia, bukan malaikat. Bukan nabi. Kalau nabi mungkin. Long nabi aja masih tidak sabar kok. Nabi Nuh aja ya minta lama kelamaan ya Rabbil tadar alal adid dayar, janganlah ya Allah, jangan tinggalkan di muka bumi ini orang kafir satupun. Masih ada kesabarannya. Nabi Musa aja masih ngamplang. Ya. Saya mati yang di ngamplang. Nabi Musa. Ya. Apalagi kita ya. Kita bukan malaikat.
Jadi harus sadari, kalau ada guru seperti itu siapapun harus kita sadari. Menang sudah. Jaga unek-unek dalam hati terutama. Kalau mungkin kita bisa menang di dohir kita bisa, cuma hati belum tentu bisa. Ya. Kalau ada seperti itu ya sudah, palingkan hati kita. Kalau paling tidak cari ya apa caranya, bicara yang lain hati kita, biar ndak ngomentari jafanya si syekh tadi, ya, gitu ya. Atau ngomong apa tadi, al insan mahal khata wa nisyan, gitu aja. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ustadz, guru, syekh, podo manusia. Nah gitu. Biar tidak sampai mengomentari gitu ya. Kalau kita sampai ngomentari bahaya gitu. Ya. Atau sampai berbuat sesuatu yang nampak. Jadi wasadis anjatasobbar ala jafwatin tasduru minasyekh au su'i khuluqihi. Atas jafwah sifat keras atau kegundahan hati sang syekh yang nampak gitu ya. Au su'i khuluqi atau jeleknya akhlak sang syekh, perilaku syekh. Nah, kita harus berusaha sabar. Ya tasober ini berusaha untuk sabar. Berarti di sini ada sesuatu kalau kita berusaha. Manusiawi mesti ada ndak sabarnya. Hatta murid kalau nanti gurunya ya apa ada muncul nanti, nah, maka ketika muncul itu dia berusaha sabar, nahan diri, jangan dituruti. Kalau ada suudon tafsirkan dengan baik suudonnya sehingga nanti menjadi husnudzon, gitu ya. Yang tadi kita rotok komentar mosok ono ndak, mungkin dia sedang tertimpa masalah, kasihan ya begitu. Sehingga nanti dia tidak suudon, malah dia justru kasihan, terinyu dengan hati saya tersebut, mendoakan ya Allah, moga-moga. Akhirnya dia mendoakan baik. Moga-moga masalah saya ini ndang mari, Ustaz ndang mari, seakan juga ngamuk wengi, gitu ya, seakan, nah, gitu. Ojo langsung dikomentari, mosok Ustaz ngono, nah, gitu ya. Kita ada bahaya itu. Kak dedek ini, waduh, kadang-kadang gitu, ya Ustadz kak dedek so ngamuk depan wong, enggak boleh. Ya, sadari dia manusia, gitu ya, manusia mesti bisa seperti itu. Dan mungkin karena saking banyaknya masalah, gitu. Kalau perlu salahkan dirinya, oh cocok aku sih nggak masalah begitu, nah, gitu, jangan sampai oh cocok aku nih masalah ini, nah, gitu. Baru sudah tutup sudah kalau gitu. Kemudian jam berapa nih? Oh 47. Sedikit. Wala yasudduhu dzalika an mulazimatihi wa tiqadi kamalihi, dan hendaklah tidak boleh menutup hal tersebut, kejadian tadi, sifat guru tadi, sifat jeleknya guru yang dialami oleh guru, yang dilihat oleh si murid, tidak boleh menutup hal tersebut dari melazimi gurunya yang tadinya moro hormat merondak hormat gitu, tidak boleh, tetap gitu ya. Yang tadinya meyakini gurunya masya Allah, akhirnya dia moro ngomong Allah moro ya suka ya, mosok nggak boleh, tetap harus apa tadi seperti semula, nggak boleh goyah, penghormatan kita nggak boleh berkurang, tetap akhlak kita nggak boleh berkurang, belajar kita tetap istiqomah kepada guru tersebut, gitu. Kalau mentang-mentang gurunya ngamuk, sebenarnya kayaknya semalas aku. Nah, berarti dia kalah dia. Nah, gitu. Tidak boleh menutup apa atau menghentikan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dia, menghormati, melazimi, menghadiri majelisnya, belajar kepada dia, tetap harus sama, nggak boleh berkurang, gitu.
Ini wala yasudduhu, tidak boleh menutup atau menghentikan kebiasaan yang sudah dia biasakan ketika bersama guru. Ketika gurunya apa tadi? Marah atau gimana? Wa'tiqo di kamalih, dan tidak boleh juga menutup atau menghentikan, berhenti dari meyakini kesempurnaan guru tadi. Nah, kan kita disebut dari awal tadi, guru tadi harus kita meyakini kesempurnaannya. Harus menganggap dia yang lebih mulia dari kita. Ketika guru marah, ketika guru berbuat sesuatu yang jelek misalkan, karena hatinya gitu ya, tetap kita harus, keyakinan ini tidak boleh berkurang gitu, apalagi berubah tidak boleh. Wa yata'awwal li af'alihi allati yadhhar innas shawab khilafuha ala ahsanit ta'wil. Nah gitu ya. Wa yata'awwal, dan adalah dia mentakwil li af'alihi, terhadap perilaku syekh, allati yadhhar, yang nampak, annas shawab khilafuha, bahwa yang benar adalah kebalikannya. Makanya kalau kita ini guru tadi marah gitu ya, kita harus cari alasan apa caranya, atau guru ini salah tadi ya, ngamuk kan salah kan ngamuk enggak boleh, kok guru ini ngamuk, maka kita harus ya apa caranya, harus cari alasan ngamuknya itu kenapa. Waduh, berarti guru ini nurutin nafsu gitu ya, buktinya ngamuk tuh, nah, gitu ya, cari alasan, nah, gitu ya, katakan gitu ya, bahwa yang benar itu khilafuha, kebalikan hal itu, dengan ala ahsanit ta'wil, dengan paling bagusnya alasan ya. Apalagi cuma hanya masalah marah ngamuk ya, sampai salah gitu ya, salah pun guru berbuat salah, jelas-jelas dalam syariat salah, gurunya salah, tapi kalau itu guru kita, tidak boleh kita anggap kesalahan itu salah loh, ya kan harus ya enggak. Ini kalau kita ke guru, akhlak ya, jangan salah paham. Lalu terus bagaimana? Cari alasan sehingga kesalahan tadi di hadapan kita pribadi bukan sebuah kesalahan. Apa ya, mungkin lupa lah, mungkin gurunya lupa atau enggak sadar mungkin, atau mentok terakhir yang sering kita sebutkan, mungkin mata saya keliru, nah, gitu ya. Ini mata saya kotor, mungkin guru saya itu, tapi karena ini setan ingin merusak saya sehingga dirupakan guru saya, mungkin seperti itu, siapa tahu ya. Misal ono gurune ini syekh ya, syekh utamanya misalkan moro-moro dia lewat saya gojeng perempuan misalnya, ini guru kita loh, apa langsung guru saya rek, langsung ada di WA guru saya kira sanu iya wes melenceng, apa gitu, guru kita sekarang sudah melenceng, ayo kita, ya apa caranya nih, apa kita keluar, gitu. Nah, misal kalau begitu berarti kita kalah, ya apa caranya, ya itu cari alasan, oh enggak, mungkin itu ponakannya mungkin, nah gitu ya, atau mungkin istri kedua, siapa tahu ya, itu mungkin barangkali istri kedua saking kena uang sing roh, atau mungkin ponakannya, atau mungkin anaknya, oh anaknya enggak ada, ponakannya enggak ada, oh berarti mata saya yang salah, ini mata kotor berarti ini, gitu ya, itu terlahir. Ya, yang sering kita sebutkan kita di kitab At-Tanbih, Imam Nawawi menyebutkan bahwa kalau ada kesalahan guru harus kita takwil bagaimana caranya, cari alasan sampai 70 alasan biar nanti kesalahan tadi tidak menjadi kesalahan di hadapan kita pribadi ya. Kalau orang lain terserah ya, kita pribadi ya gitu, sehingga kita ini tidak bakal terhalang dari keberkahan guru tersebut gitu ya. Lah kalau nanti gurunya memang betul seperti itu ya terserah, itu urusan guru bukan urusan kita gitu ya. Misal temenan gurunya begitu, itu terserah, itu berarti urusan guru, kita tidak bakal ikut campur dalam hal itu, paham ya. Kita tetap harus husnudzon
dan tidak salah. Yang salah kalau kita suudon gitu ya, walaupun benar suudon. Ini yang salah, yang bahaya. Nah, jadi apa tadi? Ya ta'wil, mentakwil ala ahsani ta'wil, dengan paling bagusnya takwilan. Imam Nawawi mengharuskan harus mendatangkan 70 takwilan. Jadi 70 takwil. Ini enggak cocok, ini enggak, sampai 70 insya Allah cocok. Ya. Jadi apa caranya alasan ini bisa dibenarkan sehingga kita terbebas dari suudzon kepada kesalahan guru. Maka ada yang mengatakan ya maka bahkan ada yang mengatakan lupa namanya, barang siapa yang mengatakan kesalahan guru adalah kesalahan, maka tidak ada dia tidak bakal mendapatkan barokah dari guru tersebut, tidak bakal mendapatkan keberkahan, ya, tidak bakal mendapatkan manfaat dari guru tersebut selamanya. Hati-hati, ya. Maka repot ya, urusan guru dengan muridnya repot. Ya. Makanya Imam Nawawi setiap hari ketika dia belajar, beliau ini sodakoh ketika hendak mau berangkat dan diniatkan supaya agar kesalahan gurunya tidak ditampakkan pada dia. Jadi ya beliau ini ketika setiap hari kalau mau berangkat belajar sodakoh dengan niatan supaya kesalahan gurunya tidak ditampakkan di hadapan matanya. Ya, ya tadi tuh sulit kalau sudah nampak kesalahan guru di hadapan mata, ini sulit. Ya, ini apa tadi, perjuangan betul untuk seorang murid. Untuk apa tadi, husnudzon tuh ya repot. Kenapa ya? Karena kesalahannya sudah di depan mata. Ya apa caranya husnudzon? Maka tadi tuh ditakwil, dicarikan alasan sampai 70 alasan tadi. Nah gitu ya. Wa idza jafahu syekh ibtada'ahu bil i'tidar. Kalau jafahu, nah ini jam berapa nih? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta